kecintaan terhadap dunia di akhir zaman. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu menyamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan dagang agama. Secara sederhana, dagang agama adalah upaya memanfaatkan ajaran, simbol, atau kegiatan keagamaan untuk keuntungan duniawi. Seringkali bersifat material. Dalam literatur Islam, perbuatan ini sering dikaitkan dengan istilah mencari dunia dengan amal akhirat, yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk penipuan dan pengkhianatan terhadap ajaran agama. Berikut ini hadis-hadis yang mengerikan untuk didengar bagi kami para penuntut ilmu, namun harus kita hadapi di penghujung zaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman para ahli ibadah yang jahil dan para ulama yang fasik. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lalu yang kedua, dari Hudzaifah, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk kalian jadikan kebanggaan di hadapan para ulama, menarik pandangan manusia untuk tertuju kepada dirinya. Siapa yang melakukan hal tersebut, ia akan berada di neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu yang lebih aku takutkan atas kalian selain Dajjal. Apa itu wahai Rasulullah? Para ulama yang menyesatkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sejumlah ulama menganggapnya sebagai bagian dari fenomena ulama su atau ulama buruk yang menggadaikan nilai-nilai Islam demi popularitas atau harta. Konteks ini menegaskan bahwa ilmu agama dapat menjadi alat untuk meraih pamor. Ketika hal ini digabung dengan realitas akhir zaman yang Nabi gambarkan penuh dengan fitnah dan kecintaan pada dunia, maka tak heran jika lahir fenomena dagang agama. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, demi Allah, bukankah kefakiran yang aku takutkan atas kalian? Akan tetapi yang aku takuti ketika dibentangkan dunia untuk kalian sebagaimana yang dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka berlomba-lomba sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba untuk mendapatkannya, hingga kalian dilalaikan sebagaimana dahulu juga mereka dilalaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan menjadi sebuah ironi ketika Nabi SAW memperingatkan bahwa fenomena seperti ini terjadi pada kalangan ulama, agamawan yang notabene menjadi panutan dan rujukan. Berkata Hasan Al-Basri, matinya hati merupakan hukuman bagi seorang ulama. Matinya hati ditandai dengan mencari dunia dengan amalan akhirat. Analogi logisnya, pengacara menjual keadilan. Bayangkan seorang pengacara yang seharusnya membela kebenaran, namun justru menjual hukum pada pihak yang membayarnya paling tinggi. Bukannya menegakkan keadilan, ia memanipulasi fakta dan hukum negara demi uang. Demikian pula ulama yang seharusnya menegakkan syariat Allah, namun malah memutarbalikkan untuk keuntungan materi. Permasalahan ini terus membesar dengan banyaknya faktor pendukung seperti sistem kepemimpinan demokrasi yang membutuhkan suara ulama untuk menjaring pendukung, kajian agama sebagai entertainment, dan faktor lainnya. Demokrasi dan keterlibatan ulama dalam sistem demokrasi modern. Peran ulama menjadi penting. Politisi memerlukan dukungan ulama untuk meraih suara pemilih muslim. Di sisi lain, sebagian ulama melihat ini sebagai kesempatan untuk memperoleh posisi strategis atau imbalan tertentu. Terjadilah pertukaran kepentingan. Ulama memberikan label keagamaan, politisi memberikan kompensasi duniawi. Akhirnya para ulama digoda, didekati, dipengaruhi keimanannya dengan ujian yang begitu hebat. Efektivitas dagangan agama ini terhadap perolehan suara akan terus menjadi bola salju yang membesar dan sulit untuk dihentikan, hingga kewibawaan agama hancur, terhina, dan terbeli oleh kondisi sosial. Bayangkan ketika seseorang bisa mengatakan, oh, ulama bisa diajak bicara, kasihkan sekian dan sekian, kita sumbangkan dana besar ke pondoknya, lalu minta ulama itu bicara tentang isu ini dan itu. Lalu harga diri ulama menjadi begitu menyedihkan, menjadi bulan-bulanan dan bahan tertawaan. Tentu ini tidak hanya pada level tertinggi, tapi pada level pengajian pun seakan dibuat tak berdaya dengan keinginan tuan rumah pemilik acara. Ulama sebagai hiburan. Era televisi menciptakan panggung baru bagi dakwah. Acara religi seringkali dikemas seperti program entertainment. Ada sponsor iklan, bintang tamu, gimmick panggung, dan lain-lain. Tentu tidak ada yang salah dengan memaksimalkan wadah dakwah yang memungkinkan cakupan yang lebih luas. Namun faktanya, bukan sang ulama lah yang menentukan dakwah seperti apa yang hendak ditampilkan. Pemilik program akan mencari penceramah yang dapat menjadikan program semakin menarik dan menjual walaupun harus mengorbankan substansi dan syariat. Kegiatan diiringi dengan gelak tawa dan label agama. Kembali pada dosis yang berlebihan menghancurkan kewibawaan dan kualitas dakwah yang dilihat masyarakat kebanyakan. Bola salju kembali bergulir, di mana setiap program berusaha bertahan mengudara dengan berlomba semakin lucu. Setiap acara tablik akbar berusaha mendatangkan semakin banyak orang dengan penceramah yang paling lucu. Bahkan penontonnya sudah lebih dulu tertawa ketika sang ulama baru saja naik memegang pengeras suara. Faktor-faktor pendukung lainnya
Maraknya media sosial dengan platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dai yang mampu membungkus konten secara menarik akan melejit popularitasnya. Tentu platform ini telah banyak membantu dakwah yang baik dan membangun, tidak bisa kita generalisasi sebagai penyebab keburukan. Namun mendorongnya terjadi fenomena masyarakat yang haus akan hiburan, tidak kuat mendengar ceramah 10 menit, apalagi 1 jam. Dijejali dengan konten ringan juga menarik sehingga menuntut dakwah pun disajikan demikian. Mengurangi minat baca dan konsentrasi panjang, hingga mewujudkan masyarakat yang sangat awam dan mudah tergiur provokasi juga bersegera memberikan ejekan. Apa yang terjadi? Dakwah dituntut menghibur dan kekinian, walaupun harus mendatangkan penceramah dengan biaya yang mahal, dan inilah yang menjadi pintu persaingan komersial. Efek bola salju, begitu satu dai sukses dengan jualan agama, yang lain tergoda meniru. Akhirnya terjadilah lingkaran setan di mana pasar menuntut hiburan religius, sponsor menuntut peningkatan profit, dan dai berusaha menyesuaikan diri dengan kemauan sponsor. Lambat laun, esensi dakwah bisa terkikis. Analogi logisnya, bayangkan sebuah grup nasyid yang pada awalnya bertujuan untuk syiar. Namun, ketika pasar mendekati mereka, menuntut hal-hal tertentu, misal tema romantis, kolaborasi artis pop, grup dakwah nasyid ini beralih menjadi musisi, mengikuti arus penawaran menggiurkan penjualan album. Hal ini terjadi setelah mereka mendapatkan banyak pengikut pada fase awal dakwahnya, lalu berubah ke arah yang menguntungkan secara finansial dan tidak lagi berfokus pada tujuan awal. Begitu pula dagang agama, di mana pasar mengarahkan konten dakwah sesuai selera massa, bukan kebenaran murni. Misal, awalnya podcast agama yang telah berhasil mengumpulkan umat, lalu atas tuntutan sponsor dan komersialisasi, berubah menjadi podcast komersil dengan pembahasan yang bahkan berbahaya bagi agama. Jualan agama di dunia nyata, online, dan offline. Untuk melengkapi pemahaman, berikut beberapa contoh peristiwa jualan agama yang dapat ditemukan secara online maupun offline. Yang pertama, penjualan surat jaminan surga. Kronologinya, seorang oknum mengaku memiliki izin untuk menerbitkan surat jaminan surga kepada jamaah yang menyetor donasi bulanan. Yang kedua, minyak karomah penarik rezeki. Minyak dijual oleh ustadz influencer, diklaim dapat meningkatkan rezeki dan wibawa penggunanya. Modusnya, memanfaatkan pengaruh sang ustadz di media sosial, testimoni palsu, dan narasi keajaiban. Dampaknya menambah sinisme publik, terutama kalangan muda yang melek internet, memandang agama sebagai sarang tahayul. Yang ketiga, amulet doa kelancaran bisnis. Kronologinya, dijual di platform e-commerce disertai klaim didoakan khusus oleh kiai tertentu, seharga ratusan ribu sehingga jutaan rupiah. Sebagian testimoni pembeli merasa tenang, sementara banyak ulama menegaskan hal ini tak berdasar. Yang keempat, air doa. Memang betul, terdapat riwayat dan dalil terkait bisanya air dijadikan media ruqyah, doa dan penyembuhan. Dari Thabit ibn Syammas, Rasulullah SAW pernah datang menemuinya lalu membacakan doa, hilangkanlah penyakit wahai Tuhannya manusia. Dan dari Thabit bin Syammas lagi, lalu beliau mengambil tanah dari daerah Buthan dan beliau taruh di wadah air yang terdapat air, lalu beliau menuangkannya kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Muflih juga berkata, Imam Ahmad menuliskan di wadah yang berwarna putih yang berisikan air atau pada sesuatu yang bersih untuk wanita yang mengalami kesulitan saat persalinan. Dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan selain Allah Al-Halim Al-Karim, Maha Suci Allah, Tuhan Arsy yang Agung. Seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia sesaat saja pada siang hari. Nasihatmu itu merupakan peringatan dari Allah. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi. Lalu perempuan tersebut diminumkan air dan Imam Ahmad memercikkan dengan yang tersisa pada dadanya. Itu dalil akan penggunaan air sebagai media doa dan pengobatan. Namun untuk diperjualbelikan, apakah tidak ada lagi nilai keikhlasan pada sebuah doa sehingga menjadi tertawaan orang awam? Terlihat jelas bagaimana jualan agama menampakkan wajahnya. Mulai dari jaminan surga palsu hingga garam ruqyah, semua memanfaatkan kepercayaan umat demi keuntungan pribadi. Perhatikan peringatan Nabi SAW berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Ateisme, agnostik, dan non-muslim. Apa korelasinya antara dagang agama dan keimanan?
Orang awam yang belum sempat mempelajari Islam secara mendalam akan menangkap fenomena ini sebagai tujuan agama itu didirikan, yakni sebagai bahan komersil yang dapat menghasilkan keuntungan. Tentu kita tidak bisa melakukan generalisasi bahwa hal ini dilakukan oleh semua tokoh agama. Faktanya juga sangat banyak ulama yang menjaga diri dari hal-hal yang demikian. Tapi, orang awam yang tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk memperluas dan memperdalam wawasan akan bersegera menyimpulkan agama ini buruk, tidak hanya pada agama Islam. Para pemuka agama mempertontonkan konsumerisme dan kekayaan. Wajar mereka secara kasat mata menilai dan terdorong untuk meninggalkan, lalu mereka memilih ateisme dan agnostik sebagai pelarian. Yang pertama, konsumerisme dan flexing tokoh agama. Saat tokoh agama memamerkan mobil mewah, jam tangan puluhan juta, atau rumah bak istana, muncul ketimpangan antara ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan dengan kenyataan di lapangan. Publik yang melihat hal ini merasa kecewa, bertanya-tanya apakah agama hanya topeng untuk menutup hasrat duniawi. Seperti mempertontonkan kenorakan yang baru pertama kali mengagumi objek-objek keduniaan. Hasilnya, ekspresi ketawaduan juga kesuhudan hilang dari bagian keimanan. Dampak terparahnya, anak-anak bercita-cita menjadi ulama agar bisa seperti apa yang dipertontonkan, maka jadilah kita sebagaimana fenomena yang ada sekarang. Yang kedua, kontribusi terhadap ateisme atau agnostik. Sebagian individu yang tadinya tertarik pada Islam justru mundur ketika menyaksikan perilaku hedon pemuka agama. Mereka merasa agama tak ubahnya panggung sandiwara. Akhirnya mereka memilih menjadi ateis atau agnostik karena menganggap moralitas religius hanya slogan. Yang ketiga, senjata bagi non-muslim. Kelompok non-muslim yang ingin merendahkan Islam menemukan amunisi mudah. Mereka menuding, lihat tokoh Islam pun cinta dunia, menjual surga dengan harga sekian. Narasi ini tersebar cepat di media sosial, memperkuat stereotip negatif tentang Islam. Bangsa di dunia akan memperebutkan kalian, yakni umat Islam, seperti memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami umat Islam pada waktu itu berjumlah sedikit? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, tapi seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut para musuh kepada kalian dan menanamkan alwahan ke dalam hati kalian. Seorang lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu alwahan? Beliau SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Analogi logisnya dokter yang merokok. Bayangkan seorang dokter gigi yang setiap hari mengedukasi pasien untuk tidak merokok, mengingatkan bahayanya mencintai rokok, pentingnya menjaga kebersihan mulut dan paru-paru. Namun dirinya sendiri merokok berat. Pasien akan meragukan kredibilitas sang dokter. Demikian pula umat yang melihat ulama gemar pamer kekayaan, mereka pun akan mempertanyakan kejujuran sang ulama tersebut. Kecaman bagi mereka yang memakan harta manusia dengan batil sambil mengatasnamakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dinyatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri yang tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dhab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau lantas menjawab, lantas siapa lagi? Al-Imam Ibnu Katsir juga berkata, kesimpulannya, ayat tersebut berisi peringatan agar tidak menyerupai tindak tanduk dan ucapannya mereka ahlul kitab. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman benar-benar memakan harta manusia dengan batil, dengan mereka memakan harta manusia dengan dalih agama, kedudukan, dan kepemimpinan mereka atas manusia. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah berkata, siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, maka terdapat kemiripan pada dirinya dengan orang Yahudi. Siapa saja yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka terdapat kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Fenomena umroh cukup sekali. Sejumlah biro travel umroh bahkan mempromosikan untuk melakukan 1 kali umroh dalam setiap kunjungan dan tidak melakukannya lebih dari itu. Kenapa? Supaya segera daftar umroh lagi. Ketika hal seperti ini dipromosikan di media sosial, lalu apa yang terjadi? Jamaahnya menjadi ragu untuk kembali melaksanakan umroh kedua. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-Syafi'i dan
Ashabnya berkata, sepanjang tahun merupakan waktu untuk mengerjakan umroh, maka diperbolehkan untuk berihram untuk melakukan umroh sepanjang tahun, dan tidak dimakruhkan untuk dilakukan pada waktu tertentu, baik itu pada bulan haji atau selainnya, dan juga tidak terlarang untuk mengulangnya dalam satu hari, dan kebolehannya itu tanpa disertai hukum makruh di dalamnya. Dan juga tidak dimakruhkan untuk mengerjakan umroh sebanyak 2 atau 3 kali atau bahkan lebih dalam 1 tahun. Bahkan disukai untuk memperbanyak umroh tanpa ada perbedaan pendapat di antara kita, yaitu para ulama madhab Syafi'i. Betul. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum mengulang umroh dalam 1 tahun. Imam Malik tidak memperbolehkan untuk mengerjakan umroh lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Imam Ahmad memperbolehkannya, hanya saja dalam mengulang umroh hendaklah jangan dilakukan secara berturut-turut tanpa memberi jeda antara satu umroh dengan umroh berikutnya. Beliau menganjurkan untuk memberi jeda selama 1 bulan. Ini adalah permasalahan yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya, yang kita harus saling menghargai dengan tidak melarang siapapun yang mengikuti dan mengerjakan salah satu dari pendapat tersebut. Sebagaimana sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh mengingkari dalam masalah yang dasar pijakannya adalah ijtihad. Sehingga tidak terjadi anggapan juga sinisme umat terhadap pembatasan umroh kedua oleh sebagian travel umroh dan tidak oleh sebagian besar lainnya. Solusi. Pada akhirnya, dagang agama bukan hanya menggerogoti nilai-nilai suci Islam, tetapi juga menanamkan bibit keraguan di hati para pencari kebenaran. Praktik ini menjauhkan umat dari esensi tauhid, menumbuhkan kecemburuan sosial, dan menyajikan bahan ejekan bagi mereka yang mencari alasan untuk merendahkan Islam. Jika dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan ketulusan dakwah, tapi juga merusak masa depan generasi ke depan yang seharusnya tumbuh dengan pemahaman agama yang jernih dan mendalam. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan ulama, dai, atau lembaga dakwah secara keseluruhan. Masih banyak sosok berintegritas yang menolak segala bentuk eksploitasi agamawan. Namun, kehadiran segelintir oknum dan ekosistem yang mendukung praktik dagang agama sudah cukup untuk memancing kegaduhan. Disinilah perlunya kesadaran kolektif. Kita harus kritis, tidak mudah terpesona oleh tampilan luar, dewasa dalam mengambil setiap sikap dan keputusan. Lalu bagaimana solusinya? Berhentilah menyalahkan, berhentilah mengeluh, berjuanglah menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Apa yang kita lihat bukanlah hal yang belum Nabi peringatkan. Tidak perlu merasa hebat karena telah berhasil mengidentifikasi, mengkritik para pelakunya hingga berujung turut merendahkan Islam. Betapa banyak orang yang memilih berkomentar tanpa berusaha menjadi sosok yang menampilkan kejernihan Islam, sehingga agama dinilai dari perspektif perilaku pemeluknya, bukan dari kemurnian ajaran. Solusi ini harus kita sadari dan kita mulai. Ia akan membentuk bola salju yang berawal dari dampak kecil hingga semakin besar. Wahai saudaraku, sadarlah, camkanlah, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.